Timnas Belanda telah dipastikan menjadi salah satu kontestan di ajang Piala Dunia 2026. Kepastian tersebut diperoleh usai mengalahkan Lituania pada matchday 10 atau laga pamungkas grup G kualifikasi zona Eropa. Bermain di Johan Cruyff Arena, The Orange menang dengan skor meyakinkan 4-0. Kakak dari Eliano Reijnder, Tijani Reijnder, menjadi inspirator kemenangan Belanda dengan mencetak gol pembuka timnya pada menit ke-16. Gol tersebut dikemas Reijnder dengan meneruskan umpan terobosan gelandang Barcelona, Frenkie de Jong. Hasil ini menempatkan Belanda di posisi puncak klasemen akhir grup G. Kelolosan Belanda ke turnamen akbar yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu kemudian dipamerkan Reijnder lewat postingan di akun Instagram pribadinya. Gelandang Manchester City itu juga menambahkan caption singkat, "Lolos," yang disertai dengan bendera Belanda dan emoji singa yang melambangkan negara tersebut. Unggahan itu telah dibanjiri ratusan komentar. Salah satu yang berkomentar adalah gelandang Persib Bandung, Eliano Reijnder, yang juga merupakan adik kandungnya. Pemain Persib itu menuliskan "Ayo" disertai dengan emoji cinta berwarna merah. Sayangnya, jejak timnas Belanda gagal diikuti oleh timnas Indonesia, yang mana skuad Garuda gagal lolos setelah menelan 2 kekalahan beruntun di putaran keempat kualifikasi zona Asia. Alhasil, Tijani dan Eliano gagal mewujudkan keinginan mereka untuk saling berhadapan di Piala Dunia tahun depan tuntasnya. Penyerang Persib Bandung, Andrew Jung, menegaskan bahwa tujuan utamanya hanyalah membawa timnya meraih hasil maksimal ketika berjumpa dengan Dewa United pada laga Superliga pekan ke-11. Pemain yang berasal dari Prancis tersebut menyampaikan bahwa Dewa United bukan lawan yang bisa diremehkan. Meskipun ia menilai persiapan Persib menjelang pertandingan ini berjalan sangat baik. Saya rasa kami baru menang di pekan lalu, dan kami menggenjot kondisi fisik bersama Coach Miro. Kami dalam kondisi siap untuk bermain melawan Dewa United. Mereka adalah tim yang kuat. Sekarang mereka tidak memulai dengan baik, tapi mereka tim kuat. Kami harus memainkan pertandingan dengan serius, dan kami harus menang. Tim lawan, Dewa United, memang sedang berada dalam masa sulit setelah 4 pertandingan terakhir berujung kekalahan beruntun. Sementara Persib justru sedang menikmati rangkaian positif dengan 6 kemenangan tanpa putus. Ketika ditanya mengenai rencana bertemu dengan Nick Kuipers yang 2 musim beruntun membawa Persib meraih gelar juara, Andrew Jung menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan personal dengan pemain tersebut. Saya tidak mengenalnya, tapi saya melihatnya di video pekan ini. Dan seperti yang saya katakan, kami hanya ingin menang. Tidak peduli siapapun, kami hanya ingin menang tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, menjelaskan terkait lamanya waktu Federico Barba menjalani pemulihan di Italia. Saat ini, Federico Barba tengah berada di kampung halamannya Italia untuk menjalani pemulihan setelah sempat terpapar virus demam berdarah. Pemain bernomor punggung 93 tersebut telah absen dari Persib Bandung sejak lawatan pekan ke-11 Superliga menghadapi Bali United. Ia juga sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit selama beberapa hari hingga akhirnya memutuskan memulihkan kondisi di Italia. Boyan Hodak menuturkan Federico Barba masih membutuhkan waktu untuk mengembalikan kondisinya setelah sakit.
Kami juga tidak mau mengambil resiko karena tubuhnya masih sangat lemah, butuh waktu untuk melakukan pemulihan. Pelatih asal Kroasia itu juga tidak menargetkan secara rinci kapan Federico Barba harus kembali ke Persib Bandung. Ia memilih untuk memberikan waktu agar Barba fokus pada pemulihannya. Jadi pada akhirnya kami membiarkan dia untuk berada di rumah dan akan kembali dalam kondisi yang lebih baik. Biarkan dia fokus untuk pemulihan dan ia akan segera kembali. Sementara Barba beristirahat, Persib Bandung bersiap menghadapi laga terdekat. Persib akan menjamu Dewa United di Stadion GBLA pada pekan ke-13 pada Jumat 21 November mendatang. Setelah itu anak asuh Boyan Hodak juga akan melanjutkan perjuangan di ACL2 dengan bertandang ke markas Lion City Sailor di Stadion Bishan Singapura pada Rabu 26 November. Kemungkinan besar Barba pun akan absen dalam 2 laga penting Persib tersebut tuntasnya. Penyerang Persib Bandung, Andrew Jung, mengungkapkan bahwa pelatih Boyan Hodak memberikan arahan khusus terkait peran dan tugas utama seorang striker berdasarkan pertandingan melawan Selangor FC. Momen itu terjadi pada akhir sesi latihan ketika keduanya terlihat berdiskusi cukup intens di lapangan. Jung menyebutkan percakapan itu berisi instruksi spesifik mengenai apa yang harus ia lakukan di depan gawang. Meski tidak bisa mengungkapkan seluruh detailnya, ia memastikan arahan tersebut penting untuk meningkatkan ketajamannya. Itu hal yang biasa, dia hanya berbicara soal di laga melawan Selangor, apa yang harus saya lakukan di depan gawang. Saya tidak bisa mengatakannya, saya tidak ingin lawan tahu, tapi itu sesuatu yang harus dilakukan seorang striker. Kembalinya Boyan memimpin latihan juga menjadi nilai tambah bagi tim. Andrew Jung menilai suasana latihan langsung kembali familiar. Setelah sebelumnya, sang pelatih harus absen. Kami tidak bersamanya di pekan lalu dan sekarang dia sudah kembali seperti biasa. Kami melakukan latihan yang sama dan ini bagus. Lebih jauh, ia menilai sistem permainan dan pendekatan latihan yang diterapkan Boyan Hodak sangat cocok dengan dirinya maupun rekan-rekan satu tim. Menurutnya, pola tersebut membuat pemain bisa menikmati proses latihan dan pertandingan. Iya, itu bagus. Saya rasa semua tim akan suka karena tetap menikmati latihan dan pertandingan. Ini bagus dan kami ingin melanjutkannya terus seperti ini tuntasnya.